Selamat pagi, siang, sore, atau malam dokter dan teman-teman sekalian. Studi pertumbuhan dan perkembangan prenatal telah menarik perhatian peneliti pada bidang kesehatan karena perannya yang penting dalam kehidupan manusia. Proses inilah yang membentuk kehidupan manusia, mulai dari sel tunggal yang dibuahi hingga menjadi manusia yang terbentuk sepenuhnya. Pertumbuhan dan perkembangan prenatal mempengaruhi kondisi fisik, perkembangan mental, serta risiko penyakit pada bayi. Dengan mempelajari topik ini, kita mampu mendapatkan wawasan mengenai asal mula berbagai kondisi kesehatan dan gangguan perkembangan yang dapat membuka jalan bagi intervensi dini dan strategi pencegahan. Atas hal tersebutlah, SGD kami, SGD S10, berniatan untuk membuat student project yang bertajuk Tumbuh Kembang Fase Prenatal. Lalu selanjutnya kami juga membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian dari tumbuh dan kembang. Yang kedua, yaitu apa saja prinsip dan faktor yang mempengaruhi proses tumbuh dan kembang. Lalu yang ketiga, bagaimana tumbuh kembang prenatal dapat menjadi dasar penting untuk perkembangan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah apa saja periode tumbuh kembang fase prenatal. Lalu untuk tujuan penulisannya, yang pertama yaitu mengetahui pengertian dari tumbuh dan kembang, yang kedua mengetahui prinsip dan faktor yang mempengaruhi proses tumbuh dan kembang, yang ketiga mengetahui tumbuh kembang prenatal sebagai dasar penting untuk perkembangan selanjutnya, dan yang keempat adalah untuk mengetahui periode tumbuh kembang fase prenatal. Jadi tumbuh kembang merupakan proses kontinu yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Tumbuh kembang sudah terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga kelahirannya. Tumbuh kembang juga salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ialah bagian dari perkembangan setiap anak. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Anak tidak hanya bertambah besar secara fisik, melainkan juga ukuran dari organ-organ tubuh dan otak. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan adalah proses pematangan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pertambahan kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan mengikuti pola yang teratur sebagai hasil dari proses pematangan atau maturasi. Perkembangan juga menyangkut proses diferensiasi sel tubuh, jaringan tubuh, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk juga perkembangan kognitif, bahasa, motorik, emosi, dan perkembangan perilaku. Terima kasih. Nama saya Richard David Ignatius Gumulia dengan NIM digit terakhir 242. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dan faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Prinsip-prinsip yang mempengaruhi tumbuh kembang anak meliputi lingkungan keluarga, kemiskinan, lingkungan sekolah, dan juga perkembangan bayi. Untuk lingkungan keluarga, peran orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya, sangat menguntungkan untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Untuk kemiskinan, lingkungan tempat tinggal yang buruk, lantai tanah, atap bocor, dan tidak mempunyai baju ganti dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan perkembangan seluruh dirinya. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, pendidikan, dan latihan dalam rangka membantu anak agar mampu mengembangkan potensinya. Yang terakhir, perkembangan bayi. Perkembangan bayi usia 4-6 bulan mempengaruhi motorik kasar seperti mengangkat kepala, berdiri dengan bantuan, dan meraih mainan di sekitarnya. Baik dokter, perkenalkan nama saya Rafael Berjervianto. Saya akan membahas untuk bab ini yaitu perkembangan fase prenatal sebagai dasar untuk perkembangan fase selanjutnya. Di mana bab ini membahas bahwa pada bayi yang dalam kandungan menerima nutrisi yang kurang, atau pada ibu dengan yang saat ibu yang lahir muda memiliki kurang siapan untuk mengalami kehamilan, ini semua dapat menjadi faktor yang mempengaruhi secara negatif nantinya di fase selanjutnya setelah tumbuh kembang di prenatal, dimana saat misalnya dia newborn dia mengalami ukuran yang stunted, atau nanti saat fase early childhood dia mengalami perkembangan yang terhambat, atau saat nanti dia dewasa mengalami tinggi badan yang lebih pendek dan juga berat yang lebih ringan, dan juga
massa tubuh tanpa lemak yang lebih rendah dibandingkan orang seumurannya. Dan semua ini sudah terbukti oleh studi yang setuju antara hubungan tersebut, dan juga bayi yang memiliki nutrisi yang kurang juga lahir lebih kecil saat fase newborn itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengidap berbagai penyakit seperti penyakit kardiovaskular, osteoporosis, dan bahkan diabetes tipe 2 saat dia dewasa nanti. Sekian dari saya, dokter. Fase yang pertama adalah fase germinal yang terjadi pada 0-2 minggu, di mana hal pertama yang terjadi adalah fertilisasi. Fertilisasi sendiri merupakan penyatuan antara dua gamet dan diikuti oleh proses-proses seperti reaksi akrosom, penetrasi corona radiata, zona pellucida, dan juga akan terjadi pelekatan sel sperma dengan sel telur dan juga fusi membran. Nah, kemudian untuk akrosom sendiri itu berisi enzim-enzim hidrolitik dan juga protein pengikat zona pellucida yang akan membuat sperma nantinya akan menembus zona pellucida. Tapi sebelum itu, sperma saat di tuba falopi akan berhadapan dengan corona radiata terlebih dahulu, dan kemudian baru dia akan melewati zona pellucida. Udahlah gitu. Blastulasi merupakan proses untuk menghasilkan blastula yang merupakan campuran dari sel-sel blastoderm yang membentuk rongga yang berisi cairan yang disebut dengan blastosol. Pada fase ini, ada pun juga pembentukan dua lapisan yang adalah inner cell mass yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi epiblast dan juga hipoblast, dan juga outer cell mass yang disebut dengan trophoblast. Baik, untuk fase berikutnya dari proses perkembangan prenatal disebut dengan fase embrional. Fase embrional ini diawali dengan pembentukan dari lapisan embrio yang disebut dengan proses gastrulasi. Proses gastrulasi ini merupakan proses perkembangan embrio dari yang awalnya berbentuk blastula menjadi gastrula. Gastrulasi ini diawali dengan suatu proses pembentukan primitive strike yang seperti lubang yang tercipta akibat adanya transisi dari sel epitel di epiblast menjadi sel mesenchyme. Nah, kemudian kelompok sel mesenchyme ini dia akan menuruni primitive strike ini dan dia akan berintegrasi dengan hipoblast membentuk lapisan yang pertama yang disebut dengan endoderm. Selanjutnya, sel-sel mesenchyme dari epiblast kembali menuruni primitive strike, tapi kali ini dia akan mengisi ruang yang terbentuk antara endoderm dan juga epiblast, di mana setelah mengisi ruang tersebut dia disebut lapisan yang kedua, yaitu lapisan mesoderm. Sedangkan untuk sel-sel dari epiblast lainnya yang belum berdiferensiasi menjadi endoderm maupun mesoderm, nantinya dia akan berdiferensiasi menjadi ectoderm. Nah, masing-masing dari ketiga lapisan ini nantinya dia akan berkembang menjadi organ maupun sistem organ spesifik melalui proses yang disebut dengan organogenesis. Di mana di sini endoderm dia nantinya akan berkembang menjadi sistem pencernaan, sistem pernafasan, hati, dan organ lainnya. Sedangkan untuk mesoderm dia nantinya akan berkembang menjadi sistem ekskresi, sistem sirkulasi seperti pembuluh darah dan jantung. Dia juga akan nantinya membentuk otot dan juga tulang. Sedangkan lapisan yang terakhir yaitu ectoderm, dia nantinya akan berkembang menjadi sistem indera, menjadi sistem saraf melalui proses yang disebut neurulasi. Juga dia akan membentuk lapisan kulit bagian luar, gigi, rambut, kuku, dan organ lainnya. Kenalkan, nama saya Made Andika Putri Maheswari dengan 3 digit NIM terakhir 230. Baik, setelah gastrulasi, perkembangan berikutnya pada embrio adalah neurulasi yang terjadi pada minggu ketiga, di mana embrio mengembangkan struktur yang pada akhirnya akan menjadi sistem syaraf. Penutupan neuroporus yaitu pada hari ke-25 untuk anterior dan hari ke-28 untuk neuroporus posterior menunjukkan neurulasi tuntas dengan hasil sistem syaraf pusat berupa korda spinalis dan vesikel otak. Selain neurulasi, gastrulasi juga diikuti oleh organogenesis, perkembangan organ di dalam lapisan germinal yang baru terbentuk. Jantung adalah organ fungsional pertama yang berkembang pada embrio. Sekitar hari ke-21 atau 22, jantung berbentuk tabung mulai berdetak dan memompa darah. Pada hari ke-23, jantung primitif telah membentuk 5 daerah berbeda, dan daerah-daerah ini akan berkembang menjadi serambi dan bilik pada jantung, serta septa atau dinding yang akan memisahkan bilik dan serambi tersebut pada akhir minggu ke-8 setelah pembuahan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk faktor resiko dan teratogen di fase embrional, untuk fase embrional sendiri ini ditandai dengan pembentukan organ utama, di mana terjadi gastrulasi yang menciptakan organisme berlapis 3 yang terdiri dari endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Dan apabila fase ini terganggu, bisa menyebabkan kecacatan struktural dan bahkan kematian. Untuk faktor resiko dari fase embrional sendiri banyak,
Salah beberapanya adalah penyakit bawaan, obesitas, dan kekurangan nutrisi. Faktor resiko ini dapat menyebabkan neural tube defect, yaitu kondisi di mana bagian syarafan tidak terbentuk. Salah satu contoh penyakitnya adalah aneksefali dan juga spina bifida. Untuk aneksefali sendiri terjadi karena gangguan pada neurulasi yang terjadi pada masa awal embriogenesis. Dan untuk spina bifida adalah kondisi di mana neural tube gagal atau tidak selesai berkembang, di mana perkembangan ini terjadi pada masa primer neurulasi embrio yang menutup otak dan sumsum tulang belakang. Untuk teratogen sendiri memiliki definisi faktor lingkungan apapun yang dapat menghasilkan kelainan permanen dalam struktur atau fungsi, pembatasan pertumbuhan atau kematian embrio atau janin. Hal ini bisa menyebabkan kromosom dari fetus dan bayi yang disebabkan oleh teratogen tetap normal tapi terjadi kecacatan. Salah contohnya adalah alkohol yang menyebabkan holosefali, juga asam retinoat, kadmium, dan siklofosmida yang telah dilaporkan menyebabkan sironomela atau sindrom mermaid. Dan juga selain itu ada antidepresan, di mana antidepresan itu juga bisa melewati penghalang plasenta dan daerah otak dan masuk ke dalam ASI. Obat-obatan tersebut dapat meningkatkan tingkat mediator pada janin yang sedang berkembang dan dapat berdampak buruk pada perkembangan fungsi otak janin. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fase fetal. Fase fetal dimulai dari akhir minggu ke-8 sampai awal kelahiran. Pada fase ini, janin tumbuh dengan cepat, sistem organ yang terbentuk semakin kompleks, organ-organ bagian dalam mulai berfungsi dan sudah berkembang. Lalu untuk pertumbuhan dan pematangan sistem organ, pada masa awal fase fetal, beberapa organ seperti otak, mata, telinga, dan mulut mulai terbentuk. Tunas gigi mulai terbentuk walaupun belum sempurna, serta tangan dan kaki juga sudah mulai terbentuk. Pada fase ini, denyut nadi mulai dapat dideteksi dengan ultrasound. Lalu pada minggu ke-12, tangan dan kaki mulai bergerak serta terbentuk sidik jari, dan jenis kelamin mulai dapat dideteksi di minggu ini. Pada minggu ke-16, denyut jantung janin menjadi semakin kuat, dan beberapa gerakan sudah mulai terkoordinasi. Kuku jari juga sudah mulai terbentuk dan muncul bulu-bulu halus pada tubuh. Pada minggu ke-20, rambut pada wajah mulai terbentuk dan denyut jantung dapat didengar oleh stetoskop. Dan pada minggu ke-24, mata janin sudah mulai terbuka dan lapisan pelindung kulit mulai terbentuk. Lalu selanjutnya pada fase fetal minggu ke-28 sampai 36, tulang tengkorak mulai terbentuk walaupun masih lunak, bulu-bulu halus yang menutupi tubuh mulai berkurang, serta lapisan pelindung kulit semakin tebal. Respon janin terhadap getaran dan bunyi berawal pada minggu ke-26 dan mencapai puncaknya pada minggu ke-32. Pergerakan janin yang dirasakan ibu hamil adalah pertanda bahwa janin semakin bertambah kuat dan juga besar. Gerakan janin pertama disebut percepatan atau quickening. Dalam fase ini terjadi antara kehamilan 16 hingga 22 minggu. Hal ini juga disebut tanda presumptif kehamilan karena pergerakan lain dari tubuh ibu dapat meniru gerakan janin awal seperti flatus, peristaltik, dan juga kontraksi otot perut. Dari hasil wawancara sebuah penelitian terhadap 274 ibu hamil, sebanyak 59,2% ibu merasakan bahwa kekuatan gerakan janin meningkat dalam 2 minggu terakhir kehamilan. Ibu hamil yang merasakan gerakan janin lebih kuat merupakan hal yang wajar seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Selanjutnya refleks. Refleks genggaman palmar merupakan respon primitif dan tidak disengaja terhadap rangsangan mekanis yang ada pada bayi baru lahir. Refleks palmar dapat diamati pada janin ketika masih menggenggam tali pusar. Refleks ini mungkin berfungsi untuk membentuk pola motor dasar. Refleks genggaman palmar biasanya akan menghilang pada usia 6 bulan yang menandakan perkembangan saraf dan motorik volunter. Lalu untuk peningkatan berat badan dan persiapan kelahiran, untuk peningkatan berat badan janin pada fase fetal minggu ke-12 sampai ke-24 yaitu sekitar 1 ons sampai 0,75 kg. Sedangkan pada minggu ke-28 sampai 36 berat janin mencapai 1,25 sampai 3,375 kg. Peningkatan berat badan janin dari minggu ke-9 hingga kelahiran dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kebutuhan gizi ibu hamil yang berbeda dengan masa sebelum hamil. Kebutuhan gizi hamil meningkat sebesar 15% dan digunakan untuk pertumbuhan janin sebesar 40%, serta untuk memenuhi kebutuhan ibu sebesar 60%. Faktor lain yang mempengaruhi adalah pola makan dan peningkatan berat badan ibu hamil. Pola makan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi kadar glukosa darah dan berat badan janin. Faktor lain yang mempengaruhi adalah riwayat anemia dan hipertensi yang menjadi faktor dominan kejadian berat badan lahir yang rendah.
Persiapan kelahiran meliputi 4 hal, yaitu fisik, psikologis, finansial, dan juga kultural. Persiapan kelahiran disiapkan sedini mungkin dan difokuskan pada trimester 3. Salah satu manfaat persiapan kehamilan adalah untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan pada ibu dan juga bayi. Antenatal care atau ANC merupakan perawatan ibu dan janin selama masa kehamilan yang direkomendasikan oleh WHO. ANC juga merekomendasikan untuk makan makanan yang bergizi dan tetap melakukan aktivitas fisik selama kehamilan. Hal ini adalah upaya mengurangi kejadian bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Kesimpulannya, tumbuh kembang prenatal adalah fase penting dalam perkembangan bayi yang mencakup fase germinal, embrio, dan fetal. Faktor-faktor seperti kesehatan ibu, lingkungan, genetika, dan nutrisi sangat memengaruhi perkembangan janin. Kelainan struktural dan kerusakan permanen dapat terjadi terutama pada fase embrional disebabkan oleh teratogen seperti alkohol dan obat-obatan. Monitoring gerakan janin dan persiapan kelahiran yang baik menjadi kunci untuk memastikan kelahiran yang sehat dan selamat. Untuk sarannya, pentingnya perawatan prenatal yang baik, termasuk kunjungan ANC, teratur, dan pemantauan kesehatan ibu dan janin. Pendidikan dan kesadaran akan bahaya teratogen seperti alkohol dan obat-obatan juga perlu ditingkatkan, serta pentingnya pola makan yang sehat dan gizi yang mencukupi selama kehamilan. Selain itu, perlunya peningkatan dalam pemantauan dan intervensi dini terhadap faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan janin dan perkembangannya. Baik, sekian presentasi dari A10. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.